Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Sevina Rumbakarti dari kelas 11 1, nomor absen 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ikan konsumsi mujair dari tahap pembenihan hingga tahap pengemasan. Yang pertama adalah pembenihan. Pembibitan ikan mujair dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu satu sistem satu kolam. Nah, sistem satu kolam itu apa sih? Pada sistem ini, kolam pemijahan atau pembenihan disatukan dengan kolam pendederan atau pemeliharaan anak. Setelah dilakukan persiapan media pembibitan, tebarkan induk jantan dan betina dengan perbandingan 1:2 atau 1:4 dengan jumlah kepadatan 2 pasang per 10 meter persegi. Pemanenan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Yang kedua adalah sistem 2 kolam. Nah, pada sistem ini proses pemijahan dan pendederan dilakukan pada kolam terpisah. Dengan perbandingan luas kolam pemijahan dengan kolam pendederan adalah 1:2 atau 1:4. Dasar kolam pendederan harus lebih rendah dari dasar kolam lainnya, agar aliran air cukup deras mengalir dari kolam pemijahan ke kolam pendederan. Pada pintu kedua kolam tersebut dipasang saringan kasar agar hanya anak-anak ikan saja yang dapat lewat. Nah, jumlah ini memiliki kepadatan induk jantan dan betina yang disebarkan sama dengan sistem satu kolam. Nah, yang ketiga adalah sistem platform. Pada sistem ini, kolam dibagi dalam 4 bagian, yaitu kolam pertama sebagai tempat induk jantan dan betina bertemu atau tempat pemijahan. Yang kedua, tempat induk betina di mana disekat oleh kisi atau krei bambu dengan ukuran lubang-lubang sebesar badan induk betina sehingga hanya induk betina yang dapat lolos ke kedua ini. Lalu kolam ketiga merupakan tempat pelepasan larva dan tempat yang keempat adalah tempat pendederan. Persiapan media dan jumlah induk yang dilepas sama dengan sistem yang pertama. Nah, yang kedua ini pembenihan. Pemijahan dan penetasan ikan mujair berlangsung sepanjang tahun pada kolam pemijahan dan tidak memerlukan lingkungan pemijahan secara khusus. Hal yang perlu dilakukan adalah penyiapan media pemeliharaan seperti pengerikan, pengapuran, dan pemupukan. Ketinggian air di kolam dipertahankan sekitar 50 cm. Untuk menambah tingkat produktivitas dan kesuburan, maka diberikan makanan tambahan dengan komposisi tepung ikan 25%, tepung kopra 10%, dan dedak halus sebesar 65%. Komposisi ranusum ini digunakan dalam usaha budidaya ikan mujair secara komersial. Dapat juga diberi makanan yang berupa pelet yang berkadar protein 20-30% dengan dosis 2-3%. Dari berat populasi per hari diberikan sebanyak 2 kali per hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, pemijahan akan terjadi setelah induk jantan membuat lubang sarang yang berupa cekungan di dasar kolam dengan garis tengah sekitar 10-35 cm. Begitu pembuatan sarang pemijahan selesai, segera berlangsung proses pemijahan. Setelah proses pembuahan selesai, maka telur-telur hasil pemijahan segera dikumpulkan oleh induk betina ke dalam mulutnya untuk dierami hingga menetas. Pada saat tersebut induk betina tidak aktif, makan sehingga terlihat tubuhnya kurus. Telur akan menetas setelah 3-5 hari pada suhu air sekitar 25-27 derajat Celcius. Melepaskan anak-anaknya karena telah mampu mencari makanan sendiri. Nah, yang ketiga itu pemeliharaan bibit. Nah, pendederan atau pemeliharaan anak ikan mujair dilakukan setelah telur-telur hasil pemijahan menetas. Kegiatan ini dilakukan pada kolam pendederan yang sudah siap menerima anak ikan, di mana kolam tersebut dikeringkan terlebih dahulu serta dibersihkan dari ikan-ikan liar. Kolam diberi kapur dan dipupuk sesuai ketentuan, begitu pula dengan pemberian pakan untuk bibit disesuaikan dengan ketentuan jumlah penebaran dalam kolam pendederan tergantung dari ukuran benih ikan. Benih ikan ukurannya 1-3 cm.
Jumlah penebarannya sekitar 30-50 ekor per meter persegi. Ukuran 3-5 cm, jumlah penebarannya berkisar 5-10 ekor per meter persegi. Sedangkan anak ikan ukuran 5-8 cm, jumlahnya penebaran 2-5 ekor per meter persegi. Untuk benih yang ukuran 5-8 cm ini sebaiknya dilakukan secara monoseks kultur, karena pada ukuran tersebut benih ikan sudah dapat dibedakan yang berjenis kelamin jantan atau betina. Pemeliharaan pembesaran ini yang keempat ya. Pemeliharaan pembesaran dapat dilakukan secara polikultur maupun monokultur. Nah, polikultur itu memiliki ikan mujair 50%, ikan tawes 20%, dan mas 30%, atau ikan mujair 50%, ikan gurame 20%, dan ikan 30%. Monokultur. Pemeliharaan sistem ini merupakan pemeliharaan terbaik dibandingkan dengan polikultur, dan pada sistem ini dilakukan pemisahan antara induk jantan dan betina. Pembesaran ikan mujair pun dapat pula dilakukan di jaring apung berupa hapa berukuran 1x2 meter sampai 2x3 meter dengan kedalaman 75 sampai 100 cm. Ukuran hapa dapat disesuaikan dengan kedalaman kolam. Selain itu, sawah yang sedang diberokkan dapat dipergunakan pula untuk pemijahan dan pemeliharaan benih ikan mujair. Sebelum digunakan petak sawah diperdalam dahulu agar dapat menampung air sedalam 50-60 cm. Dibuat parit selebar 1-1,5 meter dengan kedalaman 60-75 cm. Nah, yang kelima adalah pemeliharaan kolam atau tambak. Pemupukan dan pakan. Pemupukan kolam bertujuan untuk meningkatkan dan produktivitas kolam, yaitu dengan cara merangsang pertumbuhan makanan alami sebanyak-banyaknya. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk hijau dengan dosis 50-700 gram per meter persegi. Lalu pemberian pakan. Apabila tingkat produktivitas dan kesuburan kolam sudah semakin berkurang, maka bisa diberikan makanan tambahan dengan komposisi sebagai berikut. Tepung ikan 25%, tepung kopra 10%, dan dedak halus sebesar 65%. Komposisi ransum ini digunakan dalam usaha budidaya ikan mujair secara komersial. Dapat juga diberi makanan yang berupa pelet yang berkadar protein 20-30% dengan dosis 2-3% dari berat populasi per hari. Diberikan sebanyak 2 kali per hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, sekarang pada saat panen, pemanenan ikan mujair dapat dilakukan dengan cara panen total dan panen sebagian. Panen sebagian atau panen selektif dilakukan tanpa pengeringan kolam. Ikan yang akan dipanen dipilih dengan ukuran tertentu atau pemanenan benih. Ukuran benih yang akan dipanen berkisaran umur 1-1,5 bulan tergantung dari permintaan konsumen. Umumnya golongkan untuk ukuran 1-3 cm, 3-5 cm, dan 5-8 cm. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan waring yang di atasnya telah ditaburi umpan atau dedak. Ikan yang tidak terpilih atau biasanya terluka akibat jaring sebelum dikembalikan ke kolam sebaliknya dipisahkan dan diberi obat dengan larutan malachite green yang memiliki kandungan 0,5-1,0 ppm selama 1 jam. Yang kedua adalah panen total. Umumnya panen total dilakukan untuk menangkap atau memanen ikan hasil pembesaran. Umumnya umur ikan mujair yang dipanen berkisar antara 5 bulan dengan berat berkisar antara 30-45 gram per ekor. Panen total dilakukan dengan cara mengeringkan kolam hingga ketinggian air tinggal 10-20 cm. Petak pemanenan atau petak penangkapan dibuat seluas 1 meter persegi di depan pintu pengeluaran atau monik, sehingga memudahkan dalam penangkapan ikan. Pemanenan dilakukan pagi hari saat keadaan tidak panas dengan menggunakan waring atau scoop net yang halus.
Lakukan pemanenan secepatnya dan hati-hati untuk menghindari lukanya ikan. Nah, sekarang pasca panen. Pasca panen itu apa sih? Pasca panen adalah momen setelah panen selesai. Nah, penanganan pasca panen ikan mujair dapat dilakukan dengan cara penanganan ikan hidup maupun ikan segar. Penanganan ikan hidup, ada kalanya ikan konsumsi ini akan lebih mahal harganya bila dijual dalam keadaan hidup. Hal yang perlu diperhatikan agar ikan tersebut sampai ke konsumen dalam keadaan hidup, segar dan sehat, antara lain: 1. Dalam pengangkutan gunakan air yang bersuhu rendah, sekitar 20 derajat Celcius. 2. Waktu pengangkutan hendaknya pada pagi hari atau sore hari. 3. Jumlah kepadatan ikan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat. Nah, yang kedua ini penanganan ikan segar. Pada penanganan ikan segar, ikan mas merupakan produk yang cepat turun kualitasnya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kesegarannya antara lain: penangkapan harus dilakukan hati-hati agar ikan tidak luka. Sebelum dikemas, ikan harus dicuci agar bersih dari lendir. Wadah pengangkut harus bersih dan tertutup, lalu ikan diletakkan di dalam wadah yang diberi es dengan suhu 6-7 derajat Celcius. Nah, yang keenam adalah pemasaran. Dalam pemasaran, saya memiliki 3 teknik. Nah, yang pertama itu melakukan kampanye untuk melakukan pemasaran langsung. Nah, caranya bagaimana? Yaitu menggunakan internet sebagai media pemasaran, platform atau surat kabar lokal, serta komunitas setempat atau orang yang dikenal seperti keluarga atau sanak saudara, yang merupakan pemasaran efektif untuk peternak ikan mujair. Yang kedua, pasar untuk produksi perikanan. Pasar yang khusus menjual berbagai jenis produk ikan dan menemukan pelanggaran yang menjalin kerjasama jangka panjang untuk produk yang mereka inginkan. Yang ketiga, restoran atau tempat makan. Tempat ini sangat potensial untuk menawarkan hasil produksi, bahkan membutuhkan suplai rutin untuk memenuhi kebutuhan terhadap produk perikanan. Nah, di sini adalah pengemasan saya. Saya membuat produk yaitu bakso ikan. Nah, ini adalah tampak depan dan tampak belakang. Yang pertama tampak depan. Di sini saya memiliki brand yang bernama Mas Jahir dengan berat bersih 250 gram dan komposisinya adalah ikan mujair, tepung tapioka, tepung sagu, bawang putih, bawang merah, garam, kaldu bubuk, dan lada putih. Juga diproduksi oleh Berlin Food, Surabaya, Indonesia, dan kode produksinya sudah tertera di atas. Nah, Mas Jahir bakso ikan ini terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas, dibuat dengan hati sehingga menimbulkan cita rasa yang tak bisa dilupakan. Nah, pada kemasan ini, saya di belakang kemasan saya kasih moto atau pantun agar orang-orang itu tahu kalau itu ciri khas dari produk saya, yaitu ikan paus makan tomat, rasanya maknyus dan nikmat. Nah, di sini saya membuat prosedurnya juga, yaitu pembuatan bakso ikan mujair. Nah, bahan-bahannya itu apa saja sih? Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu 1 kg ikan mujair, setengah tepung kanji atau tepung tapioka, 2 butir telur, itu tidak pakai juga tidak apa-apa. Bakso ikan mujair. Nah, bahan-bahannya itu apa aja sih? Yang pertama adalah 1 kg ikan mujair. Yang kedua, setengah tepung kanji atau tepung tapioka. Yang ketiga, 2 butir telur. Tidak pakai 2 butir telur ya juga tidak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya dan rasanya itu lebih nikmat itu ditambahkan 2 butir telur. Lalu yang keempat ada 6 siung bawang putih. Yang kelima ada 3 sendok makan bawang goreng. Yang ke-6 ada 1 saset merica bubuk, dan yang ketujuh adalah penyedap rasa seperti Royco atau Masako atau Magic Lezat. Yang terpenting itu kuncinya itu, dan secukupnya garam.
Nah, langkah-langkahnya itu apa aja? Yang pertama, kita bersihkan ikan, lalu pisahkan daging dan tulangnya. Dan yang kedua, siapkan blender, giling ikan, telur, bawang putih, dan bawang goreng. Lalu tuangkan pada wadah. Masukkan tepung tapioka, merica bubuk, penyedap rasa, dan garam. Lalu setelah dimasukkan, kita uleni sampai tercampur rata. Dan kita harus cek rasanya agar kan kita tidak tahu ya itu pas atau tidak. Nanti kalau tidak pas kita bisa tambahi bahan-bahan yang sesuai. Lalu panaskan air hingga mendidih. Kecilkan api, bentuk bulat-bulat adonan sampai adonan habis. Lalu besarkan api, masukkan hingga mengembang dan matang. Pokoknya itu kita kuncinya itu kalau matang sama tidak itu ketika bakso ikannya itu meletup muncul di permukaan gitu guys. Lalu diangkat bakso dan siap disajikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cash flow. Cash flow itu memiliki arti arus kas atau aliran kas. Cash flow memiliki peran vital dalam suatu operasional rutin pada perusahaan. Aliran kas ibarat darah pada tubuh manusia karena tidak ada satupun bisnis yang tak lepas dalam persoalan yang berkaitan dengan cash flow ini. Namun, secara teori, aliran kas atau arus kas memiliki pengertian suatu laporan keuangan yang di dalamnya berisi informasi mengenai pengaruh kas dan kegiatan operasi, transaksi investasi dan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan maupun penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu contoh cash flow. Nah, ini dari PT ABC, laporan cash flow untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Jadi, arus kas yang berasal dari kegiatan operasional kas yang diterima dari pelanggan itu harus tertera terlebih dahulu. Lalu dikurangi 800.000. Nah, yang pertama adalah kas untuk membeli persediaan sebesar 400.000, lalu kas untuk membayar biaya operasi sebesar 100.000 dan kas untuk membayar biaya bunga yaitu 20.000 serta kas untuk membayar pajak sebesar 30.000. Aliran kas bersih dari kegiatan operasional ini sebesar 250.000. Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, kas masuk yang berasal dari penjumlahan investasi, kas keluar untuk membeli peralatan 150.000. Aliran kas yang bersih untuk kegiatan investasi adalah 90.000. Aliran kas dari kegiatan keuangan kas yang diterima dari penjualan saham sebesar 200.000 dikurangi kas untuk membayar dividen ya sebesar 25.000. Kas untuk membayar utang obligasi adalah 125.000. Aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan adalah 150.000 dan totalnya adalah 50.000. Kenaikan kas 210.000, saldo kas pada awal tahun 50.000 dan saldo kas pada akhir tahun 260.000. Nah, Bu Puji, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.